Halo teman-teman semua, pernahkah kalian menghitung berapa kali dalam sehari kita mendengar atau menggunakan istilah-istilah seperti literally, which is, cegil, atau FOMO? Tampaknya hampir setiap hari kita membuka media sosial atau terlibat dalam percakapan di tempat nongkrong, istilah-istilah tersebut selalu hadir. Bahasa pada hakikatnya bersifat dinamis dan akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Namun, sadarkah kita bahwa belakangan ini batasan antara ragam bahasa lisan sehari-hari dengan bahasa Indonesia baku menjadi kian kabur? Sebagian besar masyarakat, khususnya generasi muda, merasa bahwa percakapan akan terdengar kaku atau kurang keren jika tidak disisipi oleh istilah gaul atau bahasa campuran. Oleh karena itu, pada video kali ini, kita akan mengulas secara mendalam mengenai fenomena tersebut. Apakah dinamika ini merupakan bentuk evolusi bahasa atau justru sebuah kemunduran bagi bahasa nasional kita? Apabila kita mengamati ruang digital saat ini, terdapat sebuah kecenderungan baru. Ada semacam kebanggaan sosial ketika seseorang itu mampu menyelipkan istilah asing atau kata yang diindonesiakan secara serampangan. Seolah-olah tingkat intelektualitas seseorang itu diukur dari seberapa banyak percampuran bahasa yang dilakukan. Mari kita ambil contoh fenomena bahasa anak Jaksel yang kini telah meluas ke berbagai daerah. Kalimat seperti, Jujur Li, aku tuh FOMO banget sama event kemarin, yang mana bikin aku overthink. jika kita bedah secara linguistik, struktur tersebut mengalami kerancuan yang nyata. Kata jujurly merupakan bentuk interferensi yang keliru, yakni penggabungan kata dasar bahasa Indonesia jujur dengan konfiks atau sufiks bahasa Inggris li. Begitu pula dengan penggunaan frasa yang mana yang seringkali ditempatkan sebagai padatan dari kata which is. Fenomena ini tidak lagi sekadar menjadi konsumsi obrolan santai, melainkan sudah merambah ke ranah komunikasi publik dan profesional. Pertanyaannya, mengapa fenomena ini harus menjadi perhatian kita? Bukankah yang terpenting dalam berkomunikasi adalah saling memahami? Secara sosiolinguistik, perkembangan ragam bahasa gaul adalah hal yang wajar sebagai bentuk ekspresi kelompok sosial. Namun, permasalahan krusial muncul ketika kebiasaan ini mendistorsi kemampuan kita dalam berbahasa formal. Terdapat beberapa dampak signifikan yang dapat kita rasakan saat ini. 1. Dekadensi kemampuan berbahasa formal. Banyak individu yang sangat mahir menyusun deskripsi kreatif di media sosial atau caption menggunakan bahasa campuran, namun mengalami kendala besar ketika dituntut untuk menulis esai ilmiah, menyusun laporan, atau melakukan presentasi formal. Kita menjadi asing dengan kosakata baku akibat jarang menggunakannya. Yang kedua adalah penyusunan kosakata asli. Bahasa Indonesia memiliki kekayaan kosakata yang luar biasa. Sayangnya, banyak kata indah yang tenggelam karena digantikan oleh istilah asing. Sebagai contoh, kita lebih sering menggunakan kata preference dibandingkan dengan kata preferensi atau kecenderungan. Yang ketiga adalah penurunan kredibilitas informasi. Di dunia digital, konten yang mengabaikan struktur tata bahasa yang baik beresiko kehilangan kredibilitasnya. Pesan utama yang ingin disampaikan berpotensi menjadi bias dan sulit dipahami oleh audiens yang lebih luas. Lantas, bagaimanakah solusi terbaik untuk mengatasi hal ini? Apakah kita harus membuang jauh-jauh semua istilah asing dan kembali hidup di masa lalu? Tentu tidak. Kita tidak perlu menjadi pribadi yang antipati terhadap modernisasi, apalagi menutup diri dari penguasaan bahasa asing di era globalisasi yang serba cepat ini. Kuncinya sama sekali bukan pada penolakan, melainkan terletak pada kemampuan menempatkan konteks dan kesadaran penuh dalam berbahasa. Kita harus tahu kapan harus menempatkan diri dan alat komunikasi mana yang paling tepat untuk digunakan. Dalam konteks kebangsaan, kita sebenarnya sudah memiliki pedoman yang sangat luar biasa. Kita dapat
mengimplementasikan semboyan Trigatra Bangun Bahasa, sebuah prinsip 3 pilar yang berbunyi: utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Ketiganya tidak saling bertabrakan, melainkan berjalan beriringan secara harmonis. Lalu, bagaimanakah langkah-langkah konkret yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di media sosial? Pertama, mulailah dengan mengutamakan padanan kata. Seringkali kita memakai istilah asing bukan karena tidak ada padanannya, tapi karena belum terbiasa. Mari kita tantang diri kita sendiri. Mulailah membiasakan diri menggunakan kata unduh untuk download atau unggah untuk upload. Saat ingin mengadakan rapat daring, sebutlah salin dia untuk slide atau tata letak untuk layout. Tahukah teman-teman, penggunaan istilah-istilah bahasa Indonesia yang tepat ini justru akan memberikan nilai keunikan tersendiri pada konten yang kita buat. Di tengah lautan konten yang seragam dengan istilah kebarat-baratan, konten dengan bahasa Indonesia yang apik justru akan terlihat menonjol, estetis, dan memiliki karakter yang kuat. Langkah kedua adalah memisahkan ruang komunikasi. Ini adalah keterampilan sosial yang sangat penting di era digital. Kita harus mampu membedakan dengan jeli kapan waktu yang tepat untuk menggunakan ragam santai, seperti saat mengobrol dengan teman dekat di chat room, dan kapan kita harus menggunakan ragam bahasa. Menggunakan bahasa Indonesia yang tertata, terstruktur, dan minim interferensi bahasa asing pada konten edukasi atau ruang formal sama sekali tidak akan mengurangi daya tarik konten tersebut. Alih-alih terkesan kaku, pilihan bahasa yang tertib justru akan mencerminkan kedalaman berpikir, profesionalisme, dan juga kematangan sang pembuat konten. Publik akan melihat kita sebagai kreator yang menghargai audiensnya. Teman-teman sekalian, terdapat sebuah pameo klasik yang sudah sangat sering kita dengar, yang menyatakan bahwa bahasa menunjukkan bangsa. Kalimat ini bukan sekadar slogan usang tanpa makna. Cara kita berbahasa, cara kita menyusun kata demi kata, sesungguhnya merupakan cerminan langsung dari bagaimana pola pikir kita dapat terbentuk. Ketika kita memperlakukan bahasa kita sendiri dengan setengah hati, seolah ia kurang keren dibandingkan dengan bahasa lain, secara tidak sadar kita sedang mengikis identitas diri kita sendiri. Oleh karena itu, menjaga eksistensi dan martabat bahasa Indonesia di ruang digital bukan hanya menjadi kewajiban kaku para pendidik ahli bahasa atau akademisi di dalam ruang kelas. Ini merupakan tanggung jawab kolektif kita semua, terutama sebagai generasi penerus bangsa yang melek akan literasi. Kita adalah penentu wajah bahasa Indonesia seperti apa yang akan dilihat oleh generasi setelah kita. Apakah kita akan mewariskan bahasa yang rancu atau bahasa yang berwibawa? Nah, setelah mendengarkan pembahasan dari saya tadi, bagaimanakah pandangan dari teman-teman semua mengenai fenomena percampuran bahasa atau code switching yang marak terjadi saat ini? Apakah
ini sebuah kewajaran akibat globalisasi atau sebuah ancaman yang harus segera kita batasi? Silahkan tuliskan pendapat, argumen, ataupun pengalaman unik dari teman-teman semua pada kolom komentar di bawah. Mari kita diskusikan ini dengan sehat dan juga terbuka.